Bab ke-23, Harga Diri Seorang Istri. Indria baru saja selesai membaca ayat suci Al-Quran, walau dia sudah bisa menghafal, tetapi dia merasa lebih enak membaca sambil merenungi artinya dalam-dalam. Terkadang Indria sampai menangis, dan begitu rindu akan surganya Allah. Selesai membaca, dia segera meletakkan kitab suci Al-Quran ke tempatnya dan melirik ke arah jam. Sudah hampir tengah malam, tetapi Mas Yongki tidak kunjung pulang. Batin Indria resah. Walau Indria menolak untuk mencintai suaminya, tetapi jauh dari lubuk hatinya yang terdalam, tetap merasa cemas dan khawatir. Berbagai pikiran mampir ke otaknya. Apakah Mas Yongki pergi bersama Sinta juga? Apakah dia malam ini tidak akan pulang? Batin Indria. Kemudian ponselnya berkedip, ada satu pesan dari nomor suaminya. Setelah membuka, Indria cukup terkejut karena dia diminta untuk menjemput sang suami di tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Mas, Yongki ini keterlaluan sekali. Bosa-bisanya meminta aku menjemput dari tempat seperti itu. Apakah dia tidak menghargai aku sebagai istri? Batin Indria kesal. Tetapi beberapa detik setelah diperhatikan lagi, tata cara bahasanya seperti bukan suaminya. Mas Yongki tadi numpang ke mobil Miftah, mungkin karena dia juga mabuk, makanya meminta aku menjemput suamiku. Batin Indria. Walau pikiran menolak, tetapi hatinya pada akhirnya memaksa tubuh untuk beranjak. Bagaimanapun juga suami adalah suami, terlepas dari sikap menjengkelkan sebagai istri Indria, juga ada kewajiban untuk membantu suaminya ke jalan yang benar. Indria melepas mukenanya, berganti pakaian dan memakai kadarnya. Hari ini dia tidak memakai kacamata, karena jika malam hari tidak begitu nyaman. Sepanjang perjalanan, Indria memantau ponselnya, melihat arah jalan yang sudah dikirimkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Indria sampai juga. Dan di depan klub ada suami serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahkan di sana juga ada Sinta. Wah, istrinya Yongki juga datang. Gumam Doni. Wih, keren sekali dia. Pekik Heru. Wah, bukan Mike mobilnya. Balas Bastian. Indria mencoba tenang. Berhadapan dengan banyak lelaki asing seperti ini, membuat dia merasa malu dan juga canggung. Mas Yongki, ayo kita pulang. Ajak Indria. Tetapi Yongki sudah teler dan tidak berdaya lagi. Lelaki itu bersandar pada bahu Bastian. Kamu ngapain kemari? Biar Yongki pulang bersamaku. Sentak Sinta. Para lelaki hanya diam, menanti apa yang akan dilakukan oleh Indria. Sedangkan Indria menahan nafas, sebenarnya dia malas ribut, tetapi kali ini harga dirinya yang sedang dipertaruhkan. Pulang ke rumah kamu maksudnya? Tanya Indria minta penjelasan. Kalau iya, kenapa? Tantang Sinta. Atas dasar apa? Kamu membawa suamiku pulang ke rumah kamu. Mas Yongki sudah punya rumah sendiri dan tinggal bersamaku. Balas Indria tegas. Wah, pekik teman-temannya Yongki tidak menyangka jika gadis bercadar yang terlihat anggun juga bisa melawan. Tapi dia tidak mencintaimu dan hanya mencintaiku. Jawab Sinta bangga. Aku tidak peduli akan hal itu. Yang jelas, pernikahan aku dan Mas Yongki sah secara agama dan negara. Jadi jika kamu berani memaksakan diri membawa suamiku pulang, secara tidak langsung, kamu sudah merusak rumah tangga orang lain. Jangan lupa, jika menjadi pelakor juga bisa terkena pasal. Jawab Indria santai tapi menohok. Tapi aku mengenal Mas Yongki jauh sebelum kamu mengenalnya. Bentak Sinta tidak terima. Dan kenyataannya, aku memiliki surat pernikahan dari Gua yang secara mutlak sebagai simbol jika Mas Yongki adalah milikku, bukan milikmu. Lagian hubungan kamu dan Mas Yongki hanya hubungan yang setiap saat, bahkan detik ini juga bisa putus hanya dengan satu ucapan. Balas Indria. Malam ini, Indria yang tidak memakai kacamata menyorotkan kedua tatapan mata yang begitu tajam, tapi tidak menghilangkan aura keanggunan.
Teman-teman Yongki bagai tersihir dengan karakter Indria yang kuat, tapi elegan. Dan suara yang penuh ketegasan. Bagaimana? Masih mau membawa Mas Yongki pulang? Silahkan saja. Tapi setelah ini, mari kita bertemu di kantor polisi. Ancam Indria santai. Sinta ingin ngamuk, tapi menjaga nama baik di depan teman-teman Yongki. Mungkin jika hanya berduaan, serasa ingin mencakar wajah Indria. Jangan bangga dulu, hanya karena surat pernikahan dari Kuah. Sebentar lagi, aku juga akan memilikinya dan menendang kamu dari kehidupan Yongki. Balas Sinta berlalu, pergi masuk ke mobilnya sendiri. Indria diam saja tidak meladeni, dia lalu mendekat ke arah Miftah. Kak, saya minta bantuannya untuk memasukkan Mas Yongki ke mobil. Pinta Indria. Ah, iya. Jawab Miftah tergagap. Sungguh, sebenarnya Indria sangat tegang. Tetapi jika dia membiarkan suaminya berzina itu, sama saja dia mendorong Yongki ke jurang dosa. Setelah Yongki dimasukkan ke dalam mobil, Indria memakaikan sabuk pengaman agar suaminya tidak rubuh. Indria, kamu keren. Memang pantas menjadi dosen idola. Puji Miftah. Terima kasih, tapi saya harap lain kali jangan mengajak Mas Yongki berbuat hal seperti ini lagi. Saya tidak punya hak untuk melarang kalian bergaul, tapi saya punya hak untuk mencegah Mas Yongki berbuat hal buruk yang dilarang Allah. Jawab Indria. Miftah terpana, mungkin jika Indria bukan istri Yongki, sudah akan dikejar sampai di lubang semut. Indria segera melajukan mobilnya secara perlahan sambil sesekali melirik ke wajah suaminya yang tertidur pulas. Mas, sampai kapan kamu akan seperti ini? Aku merasa malu pada Abah dan Umi jika tidak bisa merubahmu, mereka sudah berharap besar padaku. Batin Indria sambil meneteskan air mata. Sesampainya di halaman rumah, Indria bingung juga bagaimana cara membawa suaminya itu masuk. Jika harus memapah, dia tidak yakin kuat. Mas Yongki, bangunlah. Ucap Indria sambil menepuk pipi suaminya. Mas, bangunlah. Timpal Indria lebih keras. Yongki mulai membuka mata. Tetapi kesadarannya masih belum sepenuhnya pulih. Aku di mana? Tanya Yongki masih bingung. Di mobil. Ayo keluar dan masuk rumah. Jawab Indria, tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ah iya, jadi kamu yang menjemputku ya? Balas Yongki. Indria tidak mau menjawab, rasa kesalnya sudah sampai di ubun-ubun walau dalam hati terus beristighfar, agar akal sehatnya tidak dikuasai amarah. Indria keluar duluan, kemudian Yongki juga menyusul. Saat Indria membuka pintu rumah, tiba-tiba ada tangan kekar yang memeluknya dari belakang. Indria kaget, dadanya bergemuruh, dan hatinya berdebar-debar. Jangan marah-marah lagi, jika kamu begitu membuat aku jadi frustasi. Bisik Yongki sambil memeluk dan menyandarkan dagunya ke atas kepala Indria. Indria sadar jika dia istri sah, jangankan memeluk, untuk lebih dari itu, Yongki punya hak. Tetapi sungguh Indria belum siap. Dia selama ini tidak pernah bersentuhan dengan lelaki lain, membuat dia langsung tegang dan memanas. Mas, kamu mabuk, lepaskan tanganmu dan buruan tidur ke kamar. Jawab Indria gugup. Semenit saja, setelah itu, aku akan menuruti semua ucapanmu. Jawab Yongki. Indri mematung, dia sama sekali tidak bisa bergerak dan tubuhnya terasa berat sekaligus panas. Terima kasih sudah menonton. Bantu support aku dengan cara like, comment, subscribe, supaya aku semangat bikin videonya. Share ke teman-teman dan sosial media kalian juga ya. Bye-bye.